Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat pagi. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, Anda jawab cuma pagi. Tahu kenapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara, maksud saya ialah supaya Anda semua selamat di pagi ini. Tapi Anda kepada saya cuma pagi. Ya saya nggak perlu selamat. Padahal ini pelayanan saya yang kedua. Dan saya masih selamat. Tapi tidak diselamatin. Selamat pagi saudara. Sekarang saya sudah ikut selamat. Tema kita hari ini cintai bumi. Kemarin hari apa? Jangan jawab Sabtu, saya tahu. Kemarin Lebaran. Versi pemerintah. Tapi tahu nggak ada. PBB menetapkan kemarin itu Hari Bumi. Earth Day. Semoga bahasa Inggris saya benar. Hari Bumi. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah cintailah bumi ini. Mari kita mulai. Apa kata Alkitab tentang tanggung jawab kita mengelola bumi kita ini? Ada beberapa ayat. Mari kita mulai dulu dengan Kejadian pasal 1. Ayat 28 sampai 31. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Kita baca gantian ya. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Enggak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh. Enggak ada. Kalau pakai ganjil genap harusnya bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Anda membaca ayat-ayat yang bernomor genap, tapi repot. Mendingan seperti saya, membaca bergantian ayat demi ayat, kan praktis. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati mereka. Setelah diberkati baru dikasih tugas. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, 3 tugas manusia. 3 tugas manusia ciptaan Allah. 1, penuhilah bumi. Kok kacau sih? Beranak cuculah dan bertambah banyak. 2, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. 3, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Baca baik-baik. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Titik koma jadi mana? Sebelum penuhilah bumi atau sesudah penuhilah bumi? Tolong ditayangkan ayat 28. Beranak cucu dan bertambah banyak, titik koma. Coba Anda pindahkan titik koma jadi belakang, penuhilah bumi. Maka bacanya bagaimana? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi.
Berarti memenuhi bumi dengan anak cucu kan? Bukan. Dalam bahasa aslinya begitu. Penuhilah bumi itu berkaitan dengan taklukkanlah bumi. Bukan berkaitan dengan beranak cucu. Jadi tugas pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Itu berarti bahwa kita harus berkeluarga. Menikah, punya anak, punya cucu. Lalu yang kedua adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya memenuhi bumi dengan hasil taklukan. Apa artinya menaklukkan bumi? Menaklukkan. Rusia menaklukkan Ukraina. Belum sih, tapi umpama jangan juga ya. Gitu. Ini hanya ilustrasi gitu. Rusia menaklukkan Ukraina. Artinya Rusia memaksa Ukraina mematuhi kehendak Rusia. Gitu. Jadi kita harus menaklukkan bumi, artinya kita memaksa bumi untuk mengikuti apa yang kita mau. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya sama aja. Apa maksudnya? Maksudnya apa kan sama aja. Oh ya, saya kalau berkhotbah selalu memakai metode tanya jawab ya. Salah satu metode khotbah itu metode tanya jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Menaklukkan bumi, artinya mengolah bumi. Itulah sebabnya ada alam dan ada hasil taklukan. Gini, samudra itu alam ya. Kapal adalah alat untuk kita menaklukkan samudra. Sungai adalah alam. Irigasi adalah hasil taklukan. Kita menaklukkan sungai agar dia mengairi sawah kita kan? Apakah sungai tolong airi sawah saya dong? Mana ketehe kata dia. Hutan itu alam. Sawah itu hasil taklukan. Makanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin sama. Alam itu nature. Natur. Hasil karya manusia itu culture, kultur. Jadi penuhilah bumi bukan penuhilah bumi dengan anak cucu, bukan. Penuhilah bumi dengan hasil taklukan, hasil olahan, hasil kerja. Baru tugas ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang berada di bumi. Apa artinya berkuasalah atas makhluk-makhluk lain? Habisin semua. Ya. Orang Batak bilang, merap-rap semua kan gitu. Nama saya rap-rap. Banyak orang suka salah tulis. Rap-rap itu dipotong jadi dua. Dipisah. Rap, rap. Lalu dibaca dengan keras, rap-rap. Padahal rap-rap dalam bahasa Batak artinya sikat sampai habis. Rap-rap sude. Tapi saya bukan orang Batak. Masih lumayan. Saya pernah menerima sebuah surat. Kepada yang terhormat, pendeta rap pangkat 2. Gitu. Saya pulangin aja itu surat. Saya tanya ini rumus kimia apa? Kan gitu. Apanya Pak Jokowi berkuasa atas rakyat Indonesia. Kata Ibraninya berarti mengatur agar semuanya hidup harmonis. Itu berkuasalah atas ikan-ikan. Artinya memang menata, mengatur, menguasai agar supaya semuanya harmoni. Itulah sebabnya setelah semua jadi, Alkitab mengatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Setiap ciptaan baik ya pada dirinya sendiri kan. Terang itu baik, daratan itu baik, ya dan seterusnya kan. Tapi setelah semuanya jadi, Allah mengatakan Allah melihat semuanya itu amat baik. Sendiri-sendiri baik. Tapi bersama-sama baru lebih baik. Baut baik kan, mur baik kan,
Tapi kalau dipasang gak cocok, baik gak? Enggak. Murnya baik, bautnya baik, dipasang cocok, amat baik. Berarti relasi antar ciptaan itu semua amat baik. Jadi hubungan harmonis antara semua makhluk itu baik. Amat baik. Itu tercermin dari ketika Tuhan menetapkan jatah makanan ciptaannya. Mari kita baca terus pada ayat yang ke-29 dan 30. Ayat 29 dan 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang berbumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Artinya apa? Jatah manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan. Jatah hewan ialah tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi jatah kita tuh padi, jagung, mangga, jeruk. Jatah hewan kangkung, bayam, sawi. Harimau itu makanannya sawi. Ada nggak di situ dikatakan jatah kita ialah makan daging kambing, babi, ayam, RT, RW, lurah. Nggak ada kan? Ada nggak? Ada dikatakan bahwa kita boleh makan daging nggak? Nggak ada. Jadi selama ini kita melakukan kesalahan fatal ya. Sebenarnya kan kita makan ayam, babi, sapi. Salah itu. Jadi sebentar malam, sebentar siang kalau pulang ada ayam di meja, jangan dimakan. Tapi jangan buang. Kirim ke rumah saya. Gitu. Tahu nggak? Kapan Tuhan mengizinkan kita, mengizinkan manusia makan daging hewan? Mau tahu nggak? Kepo. Gitu. Saya mesti kasih tahu agar Anda bisa makan siang dengan tenang. Tanpa rasa bersalah gitu. Sesudah air bah. Baru Tuhan memperbolehkan manusia makan daging hewan. Kejadian 9, ayo buka Kejadian 9. Ayat 3 dan seterusnya. Ayat 2 lah, mulai ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya itu darahnya, janganlah kamu makan. Jadi sesudah air bah baru Tuhan memberi kita boleh makan daging. Ayat 3 berapa? Segala yang bergerak dan yang hidup ya. Ya kan? Itu makanan kita. Ada yang bergerak tapi tidak hidup. Itu bukan makanan kita ya. Kereta api, mobil itu bukan makanan kita. Hanya ada larangan, jangan makan dengan darah ya. Itu soal lain nanti kita diskusikan lain kali lagi. Kalau saya dipanggil oleh Vera. Bahkan bukan cuma kita boleh makan makanannya hewan kan? Bukan kita hanya boleh makan daging hewan. Makanannya hewan pun kita makan kan? Itu dikatakan ayat yang ke itu kan. Demikian juga segala tumbuhan yang hijau kan. Jadi sejak air bah kita boleh makan kambing dan makanan kambing. Tapi apa yang terjadi? Sejak saat itulah hubungan antar makhluk menjadi rusak. Akan takut dan akan gentar. Kita merusak alam
alam merusak kita kan. Kita rusak hutan, banjir hantam kita. Kita rusak Ciliwung, sehingga Ciliwung menjadi, ada yang pernah mengatakan, Ciliwung itu WC terpanjang di dunia ya gitu. Ciliwung juga merusak kita. Kita merusak ozon, merusak udara ya. Kita kena radiasi. Kenapa pada awalnya Tuhan tidak mengizinkan kita makan daging hewan? Maknanya sederhana saja. Supaya setiap makhluk bisa hidup tanpa harus membunuh satu akan yang lain. Kita bisa hidup tanpa harus membunuh makhluk yang lain. Itu maksudnya ya. Singa harus hidup tanpa harus membunuh kambing. Itu makna terdalamnya. Ada hubungan yang harmonis antara seluruh ciptaan. Sayang sekali. Belum. Apa sih maksud saya? Kadang-kadang saking semangat hilang apa yang saya maksud ya. Atau kadang-kadang saya sendiri tidak mengerti apa yang saya maksud ya. Ketika Tuhan menyuruh, itu tanggung jawab manusia secara menyeluruh ya. Terhadap alam ini. Kita harus melakukan 3 tugas itu. Ya. Jadi berkeluarga, bekerja mengolah alam, dan menata seluruh makhluk hidup harmonis. Kenapa ketika keluarga berencana dicanangkan. Dewan Gereja Sedunia tidak menyebutnya keluarga berencana. Tapi Dewan Gereja Sedunia menyebutnya keluarga bertanggung jawab. Dewan DGI waktu itu juga menyebutnya KB, bukan keluarga berencana. Keluarga bertanggung jawab. Merencanakan jumlah anak itu bagian dari keluarga yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap alam. Kita boleh beranak cucu sampai banyak kan? Tapi jangan sampai karena banyaknya manusia, alam dieksploitasi habis-habisan kan? Itu berarti tugas pertama jalan. Tapi tugas kedua kita merusak. Dan akibatnya semua makhluk yang lain terdesak. Dan tugas ketiga juga menjadi rusak. Jadi itu tugas manusia secara universal. Tapi juga, kita baca sekarang Kejadian 2. Ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah. Saya tunggu di sana belum muncul udah gitu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan. Kalau tadi secara universal seluruh alam ini bagian dari kita semua bertanggung jawab kan. Tapi secara khusus habitat di mana kita berada. Habitat Adam dan Hawa itu kan Taman Eden ya. Coba perhatikan apa yang dikatakan sana. Mengusahakan dan memelihara. Jadi jangan saudara pikir bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden itu nggak kerja. Makan buah tiap hari. Apa bedanya dengan monyet? Walaupun mereka di Taman Eden, mereka mesti mengusahakan. Kan itu ada sungai Fison, Gihon. Ya sudah lebih tahu dari saya lah gitu. Mengusahakan. Tapi pada saat yang sama merawat. Memelihara. Begitu juga. Habitat Anda di mana Anda tinggal kan? Anda mengusahakan habitat Anda, pada saat yang sama Anda juga merawatnya. Sayang sekali akibat dosa. Rusaklah relasi-relasi itu. Relasi yang harmonis itu relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam,
Bahkan belakangan ini para teolog menambahkan relasi manusia dengan dirinya sendiri. Relasi manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Hubungan manusia dengan sesama dipulihkan. Hubungan manusia dengan alam dipulihkan. Tapi seringkali dosa juga merusak hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Banyak orang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Maaf ya, ada banyak ibu-ibu duduk berjam-jam di kaca hanya untuk menyesali kenapa hidungnya nggak mancung. Saya berjam-jam waktu masih muda menyesali diri saya, kenapa saya hitam. Tapi akhirnya saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Sebagai orang Ambon, saya terima diri saya berdamai. Sebagai orang Ambon saya terima aja, saya hitam, jeleknya dikit, cakapnya banyak, udah selesai gitu. Dosa merusak semuanya. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 17. Ketika Tuhan mengutuk manusia. Kejadian 3 bukan 2. Kejadian 3 ayat 17. Setelah Adam dan Hawa jatuh berdosa kan Tuhan mengutuk Hawa kan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan akan melahirkan anakmu. Saya nggak bisa elaborasi itu karena saya nggak pernah mengandung dan melahirkan gitu. Ya, ular dikutuk merayap kan. Nah Adam punya kutuk apa yo? Itu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari ayat 18 daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan terkutuklah engkau ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus. Ayat. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali menjadi tanah. Sejak saat itu. Bukan cuma Adam yang dikutuk, tapi bumi juga dikutuk. Ya, bumi dikutuk, tanah dikutuk. Sehingga tanah menumbuhkan semak duri, rumput duri. Sehingga manusia berkeringat dulu baru makan. Jadi hukuman kita adalah berkeringat dulu baru makan. Banyak orang tidak mau keringat dulu baru makan. Maunya keringat waktu makan gitu. Dokumen PGI mengatakan bahwa akibat dosa manusia menyeret alam di bawah kutuk Allah. Kata menyeret yang dipakai ya. Kan Adam yang berdosa tapi tanah yang dikutuk kan. Sejak saat itulah bukan cuma manusia yang menderita karena dosa, tapi alam juga ikut menderita. Bumi kita juga sakit. Menderita karena dosa. Mari kita baca itu di Roma 8. Apa kata Paulus? Ya. Roma 8 ayat 18 dan seterusnya. Kok Roma di Alkitab saya hilang sih? Wadah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Terus, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, maksudnya makhluk-makhluk lain tidak berdosa kan? Tapi Tuhan menaklukkan manusia kepada kesia-siaan. Seluruh makhluk kepada kesia-siaan. Akibatnya apa? Ayat berikutnya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Makhluk juga ingin dibebaskan dari kebinasaan.
dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Next. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi yang menderita akibat dosa bukan cuma manusia, seluruh makhluk. Sungai-sungai menderita, gunung-gunung menderita, hutan-hutan menderita, pohon-pohon menderita, hewan-hewan menderita. Karena ulah manusia. Oleh karena itu, saudaraku, ya, akibat dosa. Nah, itu berarti bahwa kewajiban kita juga adalah menjaga bumi kita ini. Kalau Kristus sudah datang untuk memulihkan kembali hubungan antar manusia satu dengan yang lain, kan? Bahkan hubungan makhluk dengan makhluk. Mari kita buka Yesaya 11. Yesaya 11. Waktu itu Yesaya 11 menubuatkan, apa judulnya di Yesaya 11 itu? Raja Damai yang akan datang. Judulnya, judul perikopnya. Ayat 6. Nanti Raja Damai itu datang, maka dikatakan apa ayo? Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bayangkan, nanti dalam langit baru dan bumi baru, singa gak makan daging lagi. Makan rumput. Kembali ke yang asli. Serigala tidur bersama domba. Macan tutul di samping kambing. Coba sebentar kalau Anda punya hewan di rumah, taruhlah macan tutul sama kambing satu kandang. Besok tinggal tali kambing doang. Bahkan dikatakan seorang anak kecil akan menggiringnya, kan? Anak kecil kita kan sekarang kalau jalan dari anjing, kan? Coba pulang anak Anda disuruh tarik-tarik singa, ayo. Itu satu janji tentang Raja Damai yang akan datang. Dan itu dimulai ketika Kristus datang. Pemulihan itu sudah mulai. Itulah sebabnya Paulus mengatakan semua makhluk merindukan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oleh karena itu saya mau katakan begini. Kenapa tema kita hari cintai bumi? Iman Kristen tidak hanya bicara surga ya. Iman Kristen juga bicara mengenai tanggung jawab kita terhadap sesama, tanggung jawab kita terhadap alam lingkungan kita. Kenapa Anda tidak buang sampah sembarangan? Bukan karena takut didenda oleh perda, kan? Enggak. Tapi karena iman Anda. Kenapa Anda harus tidak membuang plastik sembarangan, kan? Sekarang kan ada supaya sampah organik dipisahkan dari sampah yang organik, lawannya apa sih? Ya, saudara ngerti lah apa yang saya maksud. Ya. Organik, non-organik, dan seterusnya, kan? Itu bagian dari iman kita. Bukan cuma sekedar menaati pemerintah. Khotbah saya juga tidak disuruh oleh Menteri Lingkungan Hidup loh. Oleh karena itu kewajiban kita ya adalah merawat bumi kita ini. Kalau bumi kita terawat, kita juga aman. Bumi kita rusak, kita juga rusak. Bagaimana bagaimana implementasinya? Ya, satu,
Jagalah kebersihan lingkungan Anda. Knalpot Anda jangan dibikin sampai berasap. Hindari kebisingan. Selama Anda punya halaman, tanamilah pohon. Saya kebetulan dianugerahi Tuhan dengan rumah yang halamannya luas ya. Kalau Anda ke rumah saya punya pohon mangga, pohon nangka, pohon sukun, pohon jagung, pohon semangka, pohon pisang Ambon. Tapi jangan Anda datang ke rumah saya dulu, karena kebetulan mangganya lagi berbuah ya gitu. Kalaupun Anda tidak punya rumah, tidak punya tidak punya halaman yang luas kan, tapi paling tidak tanamlah apa-apa di pot kayak. Atau paling tidak janganlah buang sampah sembarangan. Tindakan-tindakan kecil. Tapi itu menunjukkan bahwa Anda ikut bertanggung jawab atas alam semesta. Jangan lihat tetangga. Tetangga aja buang sampah sembarangan, ngapain gua enggak boleh. Tetangga itu boleh bikin sesukanya. Iman kita mengajarkan kita untuk tetap mencintai bumi kita. Itulah sebabnya salah satu bagian atau salah satu teks yang menyangkut pekabaran Injil. Sudah tahu ada berapa ayat yang bicara tentang pekabaran Injil, penginjilan. Yang terkenal Matius 27 ya. 28. Ya beda-beda tipis lah gitu. 27 kan beda tipis kan gitu ya. Padahal salah besar itu ya gitu. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan seterusnya kan. Teks kedua dari Injil dari Lukas ya, yang menulis kisah Rasul. Kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Tapi Injil yang paling pertama, kitab Injil yang paling pertama, Markus. Apa amanat penginjilan menurut kitab Injil Markus? Mari kita buka Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sasaran Injil, sasaran penginjilan menurut Markus bukan cuma manusia, tapi makhluk. Saya sudah periksa bahasa aslinya, bukan anthropos manusia, tapi ktiseis. Enggak usah dihafal, susah. Gitu. Makhluk. Memang ayat 16 bilang apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang memang meresponi Injil adalah manusia ya. Yang memberi respon kepada Injil adalah manusia. Tapi Injil itu tidak hanya berdampak bagi manusia. Injil itu harus berdampak bagi seluruh makhluk. Pergilah kamu, beritakanlah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi apakah kita hanya bikin KKR buat manusia? Tidak. Apakah kita harus bikin KKR buat kambing di Senayan? Hai kambing-kambing, bertobatlah kamu, terimalah Injil. Enggak. Tapi maksudnya adalah ketika kita memberitakan Injil, kita juga harus membuat Injil itu berdampak bagi lingkungan hidup kita. Bagi pelestarian lingkungan hidup kita. Jadi andai kata kita KKR di Senayan ya misalnya ya. Penginjil-penginjil yang terkenal dari luar negeri kita datangkan. Ya, hebat semua. Tapi sudah itu Senayan berserakan sampah. Bisa ini hanya ilustrasi. Karena saya belum pernah lihat ya gitu. Hanya ilustrasi. Maka Injil yang kita dengar itu tidak berdampak bagi lingkungan. Kalau kita habis ikut acara di Senayan kan, misalnya beribu-ribu orang kan,
Surat kita masing-masing pulang bawa sampah kita kan bersih. Jadi sekali lagi, kemarin itu Hari Bumi. Itulah sebabnya khotbah hari ini temanya, bukan saya yang pilih tema ya. Yang menentukan tema itu saya dapat dari gereja ini. Berarti yang menentukan pengurus ya, bapak-bapak ini yang menentukan ya. Jadi bukan suka-suka saya. Ya. Kalau enak itu kalau pendeta bebas sendiri menentukan temanya, suka-suka dia gitu kan gitu. Tapi saya juga senang karena tema ini hampir tidak pernah saya khotbahkan. Seingat saya, tema ini saya baru khotbahkan 5 atau 6 kali. Kebetulan juga selalu pas dengan Hari Bumi ya. Di bulan April. Cuma di mana saya khotbahkan saya sudah lupa. Anda juga nggak perlu tahu. Saya aja nggak tahu apalagi Anda gitu. Maka mulai sekarang ini, marilah kita mencintai bumi kita. Ya. Ada yang pernah mengatakan Ciliwung itu, Sungai Ciliwung itu WC terpanjang di dunia ya, gitu. Nah, sekarang Ciliwung kan mulai membaik kan, mulai dari gubernur yang tidak seiman itu, tidak seiman sama mereka, seiman sama kita gitu. Mari kita mulai dari habitat kita masing-masing. Mencintai bumi, ya. Marilah kita mulai dari lingkungan kita masing-masing. Rawatlah lingkungan Anda. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Karena kondisi kita masing-masing beda-beda. Saya sudah jelaskan kondisi saya tadi. Tuhan menganugerahi saya dengan rumah yang halamannya luas. Ya. Sekedar cerita aja. Karena masih ada 2 menit gitu. Sebenarnya khotbah ini sudah amin, tapi karena masih ada 2 menit saya panjangin aja dikit gitu. Jadi ketika saya diangkat jadi staf PGI, saya masuk rumah dinas. Ya, rumah dinas itu sekarang sudah dijual kepada saya sudah beli. Rumah itu halamannya luas sekali. Lalu saya ingin tanam pohon mangga. Tahun 1972. Lalu istri saya bilang begini, ayo Pak, kita pergi ke pasar Minggu, beli bibit buah anak mangga, bibitan mangga. Dan yang saya suka, senang sekali waktu mangga harum manis ya, saya paling senang mangga harum manis. Lalu saya bilang begini, malas mah jauh. Kita tunggu aja tukang jual tanaman keliling. Istri saya tidak setuju, tapi karena saya sedikit berkuasa, ya. Maka istri saya mengalah. Dia ikut apa yang saya mau. Kebetulan ada tukang tanaman hias, tukang tanaman lewat, saya tanya, ini mangga apa? Dia bilang harum manis. Saya beli, saya tanam. Cangkokannya. 3 tahun kemudian, mangganya mulai berbuah. Ternyata nggak bulat, lonjong. Saya bilang sama istri saya, Mak, ini bukan mangga harum manis. Baru istri saya mengeluarkan unek-uneknya, dia simpan 3 tahun. Dia bilang begini, syukurin. Mama kan bilang kita ke pasar Minggu, Papa nggak mau. Kalau istri saya nggak bilang syukurin, golek juga enak kan. Tapi karena dia bilang syukurin, saya emosi, saya tebang itu mangga. Saya bilang, ayo sekarang kita berangkat ke pasar Minggu. Akhirnya kami ke pasar Minggu juga. Dan beli di sana. Itu yang mangga tadi yang saya bilang lagi berbuah sekarang itu. Harum manis. Gitu. Masih ada 34 detik. Nah, sekali lagi. Kalau di depan rumah Anda ada sungai, ada got kan? Cobalah usahakan. Got Anda itu setiap hari
bersih. Jangan buang sampah sembarangan. Kecil-kecil saja tindakan. Tapi itu menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencintai bumi kita. Jadi saya tutup khotbah saya ini, udah 00 sana gitu. Dengan mengucapkan selamat makan daging siang ini. Dan selamat tetap mencintai bumi kita ini. Amin.